Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Sabtu pagi. Kita ingin melihat suasana Pacimataan Imogiri saat pagi dan akhir pekan. Kita sudah mau memasuki daerah Pacimataan Imogiri. Ini ada sedikit keterangan terkait dengan makam Raja-Raja Imogiri. Ini adalah bangsal yang untuk istirahat para abdi dalam ataupun para peziarah. Dan ini masjid di Pacimataan Imogiri yang konon dibuat oleh Pakubuwono yang ke-10. Dalam lembaran Natal Astana Pacimataan Imogiri adalah komplek pemakaman yang berlokasi di Kelurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Komplek pemakaman ini merupakan tempat pemakaman bagi penguasa dari Wangsa Mataram beserta keluarga dan kerabatnya. Ini kita mulai menaiki tangga yang lumayan curam kemiringannya. Ini anak tangganya sekitar 300-400 anak tangga. Tapi saya dulu pernah mencoba menghitung sekitar 410 anak tangga. Tapi katanya setiap orang yang menghitung itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Disebut Astana Pacimataan Imogiri. Pacimataan dalam istilah Jawa adalah penyakralan, dan Imogiri berarti gunung berkabut. Jadi bisa dimaknai Astana Pacimataan Imogiri adalah tempat penyakralan gunung berkabut. Pemakaman kerajaan terdahulu berada di Pesarian Mataram, Kota Gede. Sedangkan Astana Pacimataan Imogiri dibangun di atas Bukit Merak oleh Sultan Agung pada dekade keempat abad ke-17. Pembangunannya dimulai pada tahun 1632 Masehi. Ini banyak yang berolahraga biasanya kalau pagi, apalagi kalau minggu. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya juga banyak nih yang berolahraga. Pembangunan komplek Astana Pacimataan Imogiri dipimpin oleh Tumenggung Citrokusumo yang arsitekturnya merupakan perpaduan budaya Jawa Islam. Dan struktur bangunan yang berada di area pemakaman merupakan ciri utama arsitektur Jawa pra-Islam. Di komplek pemakaman ini terletak di sebuah bukit yang bernama Merak dengan ketinggian sekitar 100 mdpl. Sebelumnya pembangunan pemakaman baru di Bukit Merak, Sultan Agung awalnya memerintahkan membangun pemakaman di
Giriloyo yang merupakan tempat pemakaman keluarganya. Dan orang yang dipercaya untuk membangun makam adalah paman beliau, yaitu Panembahan Juminah, yang merupakan paman Sultan Agung. Namun setelah pembangunan tersebut selesai, Panembahan Juminah wafat. Untuk menghormati jasanya, maka Sultan Agung memerintahkan agar pamannya dimakamkan di Giriloyo. Dan adapun tokoh yang dimakam di Giriloyo adalah Ki Ageng Giring IV, Panembahan Giriloyo atau menantu Sultan Agung, Dyah Banowati ibu Sultan Agung, dan Panembahan Juminah paman Sultan Agung itu sendiri. Oleh karena itu, Giriloyo telah digunakan sebagai tempat pemakaman keluarga, dan Sultan Agung merasa tidak cukup kalau untuk digunakan selanjutnya. Maka Sultan Agung berencana membangun pemakaman untuk keturunannya di Bukit Merak yang berada di selatan Giriloyo. Masalah enteng itu para kemerdekaan sih. Pemilihan Bukit Merak sebagai lokasi pemakam tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa yang memandang gunung dan bukit atau dataran yang lebih tinggi sebagai tempat yang sakral dan menjadi penghubung manusia kepada Tuhan. Maka Bukit Merak dipercaya memiliki kekuatan magis dan sakral. Sedangkan Sultan Agung sendiri wafat pada tahun 1646 Masehi dan menjadi raja pertama yang dimakamkan di Astana Padjimatan Imogiri. Kemudian penerus Wangsa Mataram dan keturunannya juga turut dimakamkan di tempat ini, sehingga sampai sekarang terah-terah Wangsa Mataram dimakamkan di Padjimatan Imogiri. Apa ya? Endarto Nah, nanti ini curang banget jalannya. Lumayan ngos-ngosan. Nanti saya kasih tahu makam siapa itu. Ada seorang pengkhianat, dianggap pengkhianat, yaitu Tumenggung Indronoto. Tumenggung Indronoto yang jasadnya nanti ditanam atau dikubur di bawah tangga ini, dengan maksud supaya bisa diinjek-injek para peziarah. Ini lumayan curam, ini kemiringannya, ini gradiennya di atas 20% rata-rata, atau sekitar 45 derajat kemiringan. Sahdi suasananya, pagi hari jadi belum panas. Kita masih satu trap lagi untuk sampai di mana itu. Anak tangga desa Astana Padjimatan Imogiri kurang lebih berjumlah 446. Setiap bagian anak tangga memiliki arti dan makna tertentu. Yang tadi ada anak tangga dari pemukiman penduduk menuju area dekat Masjid Padjimatan Imogiri itu berjumlah 32. Enggak sempat nyoting tadi ya. Jumlah anak tangga itu menandakan Astana Padjimatan Imogiri yang dibangun pada 1632 Masehi. Dan anak tangga dari area dekat Masjid Padjimatan Imogiri menuju pekarangan Masjid Padjimatan Imogiri berjumlah 13, yang mempunyai makna bahwa Sultan Agung naik tahta pada tahun
1613. Sedangkan anak tangga dari pekarangan Masjid Padjimatan Imogiri menuju tangga terpanjang berjumlah 46. Jumlah anak tangga ini menandakan wafatnya Sultan Agung pada tahun 1646. Anak tangga terpanjang berjumlah 346. Jumlah anak tangga ini menandakan Astana Padjimatan Imogiri dibangun secara bertahap selama 346 tahun. Dan anak tangga di sekitar kolam ini, anak tangga ini sekitar kolam ini berjumlah 9. Jumlah anak tangga ini melanggar 9 wali songo. Nah, kita akan ke melihat di mana Tumenggung Indronoto dimakamkan, dikubur sebagai makam khianat. Bukan ini. Kaki ini bisa mbak ya? Nah ini Mbah Surip, salah satu juru kunci. Kakinya karena taruh sini. Nah, disinilah letak kaki Tumenggung Indronoto dikubur menurut keterangan Mbah Surip. Mbah Urip kok Mbah Surip. Dulu kita sering ketemu kalau di Giriloyo sama Mbah Surip ini. Ini Mbah Surip ini namanya. Kita seru ngobrol dulu waktu di Giriloyo. Terus suasananya. Jadi Tumenggung Indronoto itu punya nama asli Ngabai Martoloyo. Martoloyo atau Martalaya, putra Tumenggung Wiroguna. Saya tidak tahu Wiroguna yang keberapa. Bedanya di sini Endro. Kita menuju ke badannya sini. Badannya di ini nih. Di mana Tumenggung Indronoto dikuburkan. Ini badannya ini. Untuk bisa diinjak-injak oleh para penziarah sebagai bentuk penghinaan, untuk menghina Tumenggung Indronoto. Nah, ini makam atau di mana Tumenggung Indronoto dikuburkan, ini jasadnya, tubuhnya. Tuh. Ini bernama asli Ngabai Martoloyo. Dihukum karena pengkhianatan kepada Mataram. Ini adalah kepala Tumenggung Indronoto di mana dia dikuburkan. Kita masuki Gapura Supeturang. Ini ada ini. Kita masuki ke area Kasultan Agungan. Nih. Astana Kasultan Agungan, ini tempat juru kunci dari Keraton Jogja apa Solo nih, kurang dong ya. Sedangkan dimakamkan di Astana Kasultan Agungan adalah Sultan Agung Nyokrokusumo, Ratu Batang atau Kanjeng Ratu Wetan, yaitu Permaisuri Sultan Agung, Sri Suhunan Amangkurat II dan Sri Susuhunan Amangkurat III. Ini tadi bangsal untuk abdi dalam Jogja dan Solo ya. Cuma letak yang mana saya lupa. Ini suasana di Astana Kasultan Agungan dari luar tapi ya. Biasanya terkhusus malam Jumat Kliwon
atau Selasa Kliwon, makam Kajimatan Imogiri ramai dikunjungi para peziarah untuk ngalap berkah. Ramai kalau malam Jumat Kliwon atau Jumat atau Selasa Kliwon. Selanjutnya kita mau keliling lagi. Kita mengarah ke nanti kita mau ke Astana Pakubuwanan, Pakubuwanan atau gimana? Dan sahdu, mandangannya sahdu sekali. Jadi kalau untuk naik ke Astana ke Kajimatan Imogiri ya perlu mempersiapkan fisik dan saya lumayan tinggi. Ini jadwal ziarah. Kita menuju ke Astana Pakubuwanan. Ini adalah Astana Pakubuwanan, di mana di sini dimakamkan Sri Suhunan Sri Suhunan Pakubuwono yang ke-1 atau Pangeran Puger, putra dari Amangkurat Agung atau yang Amangkurat pertama. Dan di sini pula dimakamkan Sri Suhunan Amangkurat IV, putra dari Pakubuwono I, dan Sri Suhunan Pakubuwono II juga. Ini adalah putra dari Amangkurat IV. Jadi putra Pakubuwono I saat menjadi raja, beliau tidak menggunakan gelar Pakubuwono, tapi nunggak semi kepada dengan nama Amangkurat IV. Disinilah jasad beliau dimakamkan. Selanjutnya kita menuju ke makam Raja-Raja Yogyakarta. Ini suasananya. Itu makam Raja-Raja Yogyakarta dari samping. Ini pagi hari, jadi suasananya walaupun agak sedikit panas tetap seger. Lalu di depan kita itu ada
makam Tumenggung Citrakusuma, Tumenggung arsitektur Sultan Agung untuk pembangunan makam Raja-Raja Imogiri. Ya, Tumenggung Citrakusuma. kantor apa? Isolan. Tidak usah isolan. Di belakang makam Tumenggung Citrakusuma ini ada sebuah musola yang digunakan untuk para peziarah yang beragama Muslim. Daripada turun ke bawah jauh dengkelem, maka dibangun sebuah musola. Ini ada sebuah pohon yang mungkin umurnya sudah ratusan tahun, pohon randu alas kalau nggak salah. Kan kayak yang dianut juga kayak gini. Ratusan tahun. Dulu di sini ada monyetnya, sekarang kayaknya sudah nggak ada monyetnya. Selanjutnya kita menuju ke makam Raja-Raja Yogyakarta. Nah, ini adalah Astana Kasuwargan Yogyakarta, di mana di sini dimakamkan beliau Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono II itu dimakamkan di makam Raja-Raja Kota Gede, ya karena mungkin saat itu baru ada gejolak perang, maka dimakamkan di Kota Gede. Selanjutnya kita ke Astana Besyaran Yogyakarta, di mana di tempat ini Sri Sultan Hamengkubuwono IV dan Sri Sultan Hamengkubuwono V serta Sri Sultan Hamengkubuwono VI dimakamkan. Astana Besyaran Yogyakarta. Lanjut kita ke makam selanjutnya, di mana di sini dimakamkan Sri Sultan Hamengkubuwono VII
Hamengkubuwono VIII dan Hamengkubuwono IX dimakamkan. Nih, sudah kelihatan gapuranya. Ini disebut dengan Astana Saptorenggo Yogyakarta. Ini ada sama 8 ke 7 kayak Jadi Sri Hamengkubuwono yang ke itu memang satu-satu kudu nanti akeh. 7, 8 dan ke-9 dimakamkan di Astana Saptorenggo. Lanjut ke sebelahnya. Puronya ini calon makam. ini baru calon, tapi belum ada isinya. Mungkin nanti diperuntukkan untuk Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ini suasananya. Jadi belum ada namanya kali. Tuh. Tadi rencananya kita mau memutari makam, tapi ternyata baru ada renovasi makam atau pembangunan makam, maka kita nggak bisa lewat, jadi kita harus putar balik lagi. Sekarang kita menuju ke makam Raja-Raja Surakarta. Nah, ini kita melewati yang tadi, yang
Tuh Kasutan Agungan. Nah, kita terus ini menuju ke makam Raja-Raja Surakarta. Ini adalah Astana Kasuwargan Surakarta, di mana di sini dimakamkan Sri Susuhunan Pakubuwono III, Pakubuwono IV, dan Pakubuwono V dimakamkan. Heart rate is 92. Your current heart rate is below your target range. Try to stay between 106 and 132. Astana Kasuwargan Surakarta. Apa dari muka? Kemudian kita lanjutkan ke Astana Kapingsangan Surakarta, di mana di sini dimakamkan beliau Pakubuwono VI, Pakubuwono VII, Pakubuwono VIII, dan Pakubuwono IX dimakamkan. Inilah Astana Kapingsangan Surakarta. Di sebelah barat makam utama Kasultan Agungan letaknya. Kemudian lanjut kita ke makam Astana Girimulyo. Astana Girimulyo Surakarta, di mana di sini dimakamkan Sri Susuhunan Pakubuwono X, Pakubuwono XI, dan Pakubuwono XII. Nih makam beliau, Gapura maksudnya. Nih tampak dari depan Gapura. Astana Girimulyo Surakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.